Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rahmanir-Rahim, wa ala asisakin rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa qad tammi lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Boleh saya dulu Bapak Ibu, saya akan masa sepanjang jam Ramadan. Allah SWT berfirman di dalam Quran surat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Wa man sha'ana yu'minu jannata wa al-bas. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul. Setiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan hanya di hari kiamat akan diberi pembalasan dengan sempurna. Barang siapa dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, itu orang yang beruntung, orang yang wise, yang menang, yang sukses. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul. Dan tidaklah hidup di dunia ini melainkan kesenangan yang menipu, kesenangan yang memperdaya. Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 64. Wa ma hayatud dunya illa lahwa'il wa inna daral akhirata yang hayawan law kanu ya'lamun. Dan tidaklah hidup di dunia ini illa melainkan main-main, sendogoro. Wa inna daral akhirah, dan sesungguhnya kampung akhirat lah yang hayawan. Itu yang sebenarnya kehidupan. Lau kami amun, kalau kami itu tahu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kebetulan kita berada di penghujung tahun 2022. Berarti sebentar lagi ada pergantian tahun. Berarti hitungan tahunnya berganti 2023. Berarti umur kita semakin tua. Berarti jarak kita dengan kematian semakin mendekat. Berarti jarak kita dengan kuburan semakin dekat lagi. Berarti jatah umur kita semakin berkurang lagi. Yang jatahnya 60 tahun, kalau sekarang sudah 59, berarti tinggal setahun lagi. Berarti 2023. Yang jatahnya 60 lebih seminggu, berarti Jumat depan. Terus pergantian hitungan waktu itu hakikatnya adalah semakin mendekat kepada kematian. Pergantian hitungan waktu itu hakikatnya semakin mengurangi jatah hidup kita di dunia. Ini pada jatah umat Islam ini rata-rata 67 tahun.
sudah ada yang 40 tahun. Kita masih mau ulas. Ya rata-rata kita berarti sudah separuh lebih. Kalau yang 50 ke atas, ya berarti sudah termasuk sore hari. Padahal kalau di dalam perhitungan usia Islam, manusia itu dihitung usianya di dalam hadis Nabi memang 60-70 tahun. Bahkan 60 tahun itu kata Nabi sudah dianggap cukup, sehingga dia tidak punya alasan lagi untuk tidak jadi berakhir. Kemudian umumnya para ulama itu menyatakan memang usia itu puncaknya umat Islam itu umur 40 tahun. Maka kalau sudah 40 itu sudah puncak-puncaknya. Artinya kalau sudah 40 tahun itu nanti orang itu kecenderungannya seperti apa itu akan menentukan sekali. Kalau 40 tahun ke atas kecenderungan agamanya kok tidak kelihatan, tanda orang ini dalam kondisi bahaya. Dan memang umur duniawi kita itu memang puncaknya 40. Kalau sudah 40 duniawi kita akan melemah. Tetapi harapannya 40 ke atas akhirat kita semakin menguat. Jadi kalau sudah lewat 40 itu dunianya melemah, ning akhirate saya kuat. Jasmaninya semakin melemah, tetapi rohaninya harus semakin kuat. 40 ke atas pikiran dunianya harus semakin dikurangi, tetapi pikiran akhiratnya harus semakin ditambahi. Puncaknya itu 40. Tapi kalau 40 belum seperti itu, bahaya. Karena 40 itu sudah susah merubah kondisi jiwanya manusia. Biasanya umur 40 ini Allah SWT juga memberi tanda-tanda atau peringatan. Terus Gusti menika mau welas mau asih, menika mikasih maringi tondo-tondo peringatan men dora lali, men do sadar, mulai dileke bahwa kita di dunia itu akan menuju ke akhirat. Di dunia ini akan pindah ke alam akhirat. Di dunia ini sebetulnya isinya persiapan mencari bekal untuk tinggal di akhirat. Maka umur 40 itu diingatkan tidak lama lagi sudah akan pindah ke akhirat. Maka 40 itu diberi peringatan apa? Biasanya rambut mulai berubah. Pernah tidak diluru, siji tetap ireng, siji putih. Putih ngono bendera kematian. Oh dileke aku wis mulai kudu eling karo mati. Berarti lehku mikir akhirat kudu tak tambahi, leh mikir dunya dikurangi. Lagi ngrasakin dunya iki pancen ya kenikmatan. Mulane saiki umur 40 biasane
untune ya dikurangi. Untune mulai dolan. Nggih. Tur ragane saya ringkih. Ning rohani ini kudu saya kuat. Nah, la yuswa kandosa mulai deleng duit rapati cetok. Kita maca rapati cetok. Iki karepe leh deleng duit yo rasa nemen-nemen. Leh deleng akhirat sing tenanan. Jamu-jamu akhiripun raganipun saya ringkih kadang ketambahan loro gerah-gerahan. Mulane leh dahar dadi luwih ati-ati. Wis petang munggah nek kakean gorengan. Akan legi-legi, kencing manis gulane dhuwur, akan iwak-iwakan, ora iwak tenan lho iwak-iwakan, tensine munggah, wis kok seneng-seneng dari iki darah makin deglek, asam urate, tensine mulai dari mulai hati-hati tandane pun raganipun saya ringkih. Nah, bila pengajian yang sepuh-sepuh niku ya maklum ya tenggo ya paten kudu slonjo. Boyo kudu tembok, apane wis pengajiane ahli kubur kok. Nah, kadang akhirnya memorinya mulai berkurang. Karena apa toleh ngiling-ngiling dunya iki nek iso ya mulai dikurangi. Leh ngiling-ngiling akhirat saya ditenani. Mulane memori otaknya mulai melemah. Ning ati ini kudu saya kuat leh mikir ke akhirat. Lan sampun-sampun gampang lagi. Bisa dulu kok ireng-ireng kuwi uang pemunyo iki lari mana kalian balik kaya bocah cilik ya iki pancen dhisik cilik ya balik bocah cilik dhisik bayi saiki balik bayi dhisik bayi gampang lara saiki bayi tua ya gampang lara dhisik bayi iki didulang dhuwur bayi tua ya senengane bubur. Dhisik bayi iki rong untu, saiki bayi tua balik nang duwe untu. Dhisik bayi iki ngompal-ngompal. Bayi tua kan ya balik ngompal-ngompal. Oh, bayi balik bayi. Bayi cilik karo bayi tua. Nek bayi cilik iki diwedhaki lucu, nek bayi tua diwedhaki medeni. Kita lagi. Ternyata dengan menghitung waktu itu kita menghitung kesempatan. Menghitung kesempatan untuk persiapan akhirat. Berarti semakin habis jatah waktu, semakin berkurang kesempatan persiapan akhirat. Nah, itulah yang terjadi. Dan ternyata kita itu sebetulnya hadir ke dunia tidak dalam rangka untuk tinggal di dunia, tetapi dalam rangka untuk tinggal di akhirat. Bapak Ibu lahir teng dunia menika mboten kagem mangken teng dunia, ning kagem mangken teng akhirat. Lah kok diambilke ning donya apa? Kon nyiapke daleme ning akhirat. Oh berarti ning donya kuwi ora kanggo duwe omah ning donya. Ning mampir ning donya kuwi golek sangu nggih duwe omah ning akhirat.
omah ning donya ora apa-apa, sing penting di omah ning akhirat. Berarti teng donya menika kita menika janipun namung kagem urusan akhirat, mboten kagem urusan manggen teng donya. Barang siapa hadir ke dunia pikirannya adalah dunia, pasti nanti setelah pindah akhirat dia akan menyesal. Jika Quran pun surat Bani Israil, surat Al-Isra 18, 19. Barang siapa menghendaki kehidupan yang sekarang, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia itu beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Barang siapa hidup di dunia sing dikarepe dunya, hadir ke dunia sing dipikir pokoknya kudu seneng ning donya, berhasil, sukses urip ning donya, maka begitu jatah di dunia habis, akhirnya dunia ditinggalkan, pindah teng akhirat. Pada neng akhirat ini ora dipentingke, pada neng akhirat ini ora dipikirke, ora ditenani. Begitu pindah ke akhirat, dia hanya ketemu dengan neraka. Karena dulu di dunia tidak dipentingkan, sing dipentingke saiki, maka dia hanya ketemu dengan neraka. Tapi barang siapa yang ketika hidup di dunia sing dipentingke, sing diusahake, sing diikhtiarke kehidupan akhirat, berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, berarti tenanan, tur dheweke mau iman. Nah, itulah orang yang usahanya dibalas dengan sebaik-baiknya. Dunia ini, kata Nabi, tempat tinggal bagi orang yang tidak punya tempat tinggal. Dan dunia ini kekayaan orang yang tidak punya kekayaan, dan akan dicari dan dikumpul-kumpulkan oleh orang yang tidak punya akal. Hadis Imam Ahmad dalam Tafsir Al-Qasir. Dunia menika tempat tinggalnya orang-orang yang tidak punya tempat tinggal di akhirat. Dunia ini kekayaannya orang-orang yang tidak punya kekayaan nanti di akhirat. Dan dunia ini akan dikumpulkan, dicari, dikelompok-kelompokin. Karo sapa? Karo wong sing akale kurang waras, akalnya kurang sempurna. Oh, tidak punya akal. Nah, saat ini kalau contoh nih, bahwa orang tinggal di dunia ini, apakah ada yang ingin selama-lamanya tinggal di dunia? Bapak itu waktu kan gak ada cita-cita pengen urip terus neng dunia. Enten betul nih. Pengen
neng dunia terus orang mati-mati. Kersa apa mboten? Nomor kali Bapak Ibu kepengin yuswa panjang apa cekap minggu niki mawon? Pengen dipanjangi yuswane napa cekap minggu niki mawon? Rata-rata iki kepengin panjang yuswa. Terus nek pun diparingi panjang yuswa kangge menapa? Kula dereng ngrasake tengkleng mriku ya Pak Ustaz. Dereng kelakon. Muga-muga nek durung masak kentheng kono karo kentheng ngene. Bakso kono bakso kene, aja mati dhisik. Cita-cita mau kaya ngono. Rata-rata kita itu memang tidak mungkin tinggal di dunia selamanya, dan kita juga tidak ingin diberi umur kok tua banget. Tapi panjenengan tambahin kali atus tahun. Bener so. Sebab kenapa? Amargi estunipun memang kita dicipta oleh Allah itu tidak untuk jadi penduduk dunia. Kita dicipta itu untuk jadi penduduk akhirat. Mulane wong dudunggone bukan kampung kita, ya ora krasan nek kesuwen. Panjenengan teng dalemipun piyambak kaliyan teng dalemipun tiyang sanes krasan pundi? Pun piyambak. Nggih. Padahal nang omah ki ya mung kaya ngene omahe elek. Nang omahe wong liya omahe apik. Nah, seminggu kok wis krisikan nek pengen bali. Padahal omahe gedhong-makrong pengen iki nang omahe dhewe mung gedhek. Akeh tikuse. Aku ya ngrasa omahe dhewe. Itulah karena apa? Ini rumah kita sendiri, kerasan. Senajan kayak gedong makro-makro dudu omahku. Lalu bayangke, oh iya ya, wong sing haji nganti 40 dino, kita akhirnya kok ya tetap pengen pulih. Padahal sing neng Indonesia kepengen doneng anak. Ini kepenak yo, nang ono ibadah kepenak yo, ditinggal dititipke 100.000. Subuh ping pisan ning kono, padha karo subuh ning pandhen iki 100.000 subuh. Ndak kepenake manggon ning kono yo, ganjarane gedhe, kepenak iso dadi penduduk kono. Baru sing haji 40 dina niku kok ya tetep kepengin mulih. Apa ditel-patel kuning karo putune bae. Kok ya akhirnya tetap kepingin balik. Kira wonten paribasan nih kok. Hujan emas di negeri orang. Nah, lebih enak hujan batu di negeri sendiri. Nah, kenapa? Hati itu tidak bisa dibohongi bahwa neng kampungnya dhewe iki luwih kepengin. Lihat yang sepuh-sepuh gitu. Nek kula tingali pun sepuh-sepuh nggih. Kapure derek putrane sing teng Jakarta ora kerasa. Kon derek putrane sing teng Sumatera ora kerasa. Paling ning Jakarta seminggu ya kepengin bali. Ning putrane Sumatera oleh 2 minggu. Padahal ngono omahe apik muter-muter modal nunjuk wis kepenak tetep kepengin bali. Padahal ning omah murid dhewe. Oh, pancen menungso menika pancen mekaten. Wong nek nggon-nggone dhewe senajan elek tetep luwih kepenak. Nah, yang sepuh-sepuh remen gesang teng
putrane luwih kepenak jane ngono. Itulah kita dicipta oleh Allah memang tidak dalam rangka untuk tinggal di dunia. Kita dicipta untuk tinggal di akhirat. Maka tidak ada orang yang akan bisa bertahan lama di dunia. Dan tidak ada orang yang ingin berlama-lama di dunia. Coba menaik seloro-loro. Nah, wis umur 90-an. Wis mulak malik yang tempat tidur. Si kepengin tambah panjang yuswa wong bejoki. Kalau nanti ningali piantun mengatakan itu orang saken mau balung kalau kulit ini piantun putri mulak malik selami tempundi-pundi. Ya nek kaya ngono ki apa ya sik kepengin urip dawa apa ya. Sing ra ngerti ya anggapane sing kepengin, nek sing ngrasake. Kadang putrane iki yo anggapane yo sing kepengin umur dawa kae. Mulai diulang tahun nih. Nyanyi ini tetap panjang umurnya. Buat tambah 50 ciloko imbah murid. Ini kan nyanyi liani lalani. Dan situ. Maka berbahagialah orang yang hatinya itu mantep. Saya bukan penduduk dunia. Saya ini penduduk akhirat yang masih mempersiapkan tempat tinggalnya ketika ada di dunia. Maka Nabi Nasyari, sahabat Nabi Abdullah, kun fid dunya karena ghaibun aw ala sabil. Jadikan hidupmu di dunia sebagai orang asing atau musafir, wa udan nafsaka min ahli kubur, dan persiapkan dirimu untuk menjadi penduduk kubur. Sampai itu pada bidang kuburan benar. Pada bidang apa benar? Kesalahan sesat apa benar? Persiapkan dirimu untuk menjadi penduduk kubur. Pada waktunya persiapan itu dari hari ke hari semakin habis. Anggap saja kamu di dunia itu orang asing, bukan penduduk sini kamu itu. Kamu itu penduduk kuburan. Anggap saja kamu itu musafir. Ini musafir mereka mumbara. Sami kali yang mumbara kali putih Pak. Kalau Gunung Kidul datang dari kita putih, ini kos tempat ya. Santian bakso. Neng atine mantep, aku ki penduduk Wonosari. Nah neng kene berarti wong asing kae. Neng kene berarti musafir. Lah ngopo kok tekan kerumunan tekan Pandai ngopo? Golek duit. Lah ya ora iso nek duit. Nggih bangun omahe neng Wonosari. Gitu sapi neng Wonosari. Tumbas sapi kan disarapkan Wonosari apa tekan Pandai? Gitu ku sapi, gitu ku sawah neng di neng Wonosari. Omahe dibangun gede neng di neng Wonosari. Oh, berarti neng Pandai sing mbok pikir Wonosari. Mulane oleh duit sing dipikir bangun omah neng Wonosari. Kos-kosane kok temboke kok cete elek ra dipikir. Sing dipikir omahe cete neng Wonosari. Kulo wong sing bener iki ngono kuwi. Lah kok kos-kosane kok ora mbok bangun? Iki ditunggu aku kok oleh duit yo bangun sing neng Wonosari. Sampeyan nek panjenengan pikantuk yatra teng donya, nggih
nggih bangun dalem teng donya napa teng akhirat? Iya. Padahal pikantuk yatra sing dipenggalih duwe omah ning akhirat napa teng donya? Nyambut gawe esuk tekan sore ngumpulke dhuwit niku jaripun sing dipenggalih kepengin duwe omah ning donya napa teng akhirat? Ya, dong aku sing kabeh luwih lho. Rata-rata kita itu yang nomor satu yang dipikir rumah dunia. Jarang sing penting ke rumah akhirat. Sak boten-botene rumah ning donya ki wis pokoke mateng kena ngiyup. Wis cukup men ora kepanasan udanan, men si iso golek duit. Ya apa? Nggih bangun omah ning akhirat. Maka barang siapa punya uang kok nggih gedhe-gedhe nggih ngapik-ngapik ke omah ning donya mesti sukses. Contohlah Kanjeng Nabi dalemipun namung sederhana, malah sagedipun wasani wah omah kaya cakos. Jape nggone cakos tembok kok Kanjeng Nabi boten. Nggih namung kayu. Nggih. Mlebet niku tetap ndungkrung gendenge cedhek, anyaman daun kurma, lebarnya paling ya 4x4 atau 4x5. Mlebetipun dawuhipun Kanjeng Nabi kosong melompong ora ana sing jenengane napa menika peralatan mewah ndak ada, yang ada hanya amben setunggal, tikar anyaman daun kurma, alat-alat dimasak, terus wonten pedang, wonten tombak, jihad nggih perang, nek sare namung tikar. Nggih. Ungu sare ngeplek teng pipi kotak-kotak niku. Kados kita zaman rumiyin niku lho. Nggih, sing sare ning napa menika tikar pandan, anyaman mendong, nek tangi guru lah ngeplek teng pipi kotak-kotak. Kadang bidul-bidul sapa tinggi barang kae. Nggih. Zaman rumiyin mekaten. Mila sahabat niku nalika ningali Kanjeng Nabi mekaten nangis. Ya Nabi, kok hidupmu seperti itu? Umar ningali Kanjeng Nabi nangis. Itu musuhnya Allah, Raja Persia, Raja Romawi. Hidupnya penuh dengan kenikmatan. Tapi engkau itu orang yang dicintai Allah, kenapa hidupmu kok seperti itu? Nabi mengatakan, apa engkau tidak ridho dunia untuk mereka, akhirat untuk kita? Men, dunia kanggo wong-wong sing kepengin. Kita kepengin akhirat saja. Padahal kenikmatan di akhirat itu khairu wa abqa, luwih apik dan kekal. Jadi kenikmatan di akhirat itu lebih baik dan abadi. Berarti kenikmatan dunia lebih jelek dan rusak. Contoh, kecantikan wanita di dunia dibandingkan kecantikan wanita di surga. Wanita di surga itu cantiknya, seandainya dia itu menengok ke dunia, niscaya cahaya wajahnya bisa menerangi antara surga sampai dunia. Dan seandainya kerudungnya kelihatan dari dunia, kerudung itu akan menerangi antara surga sampai dunia. Itu kecantikan wanita di surga. Saking beningnya kulitnya, tulang sumsumnya bisa kelihatan dari luar.
ayu-ayune wong ning donya ora ono apa-apane. Kerudungnya wanita yang dipakai di surga itu harganya nek kepengin mundut. Dunia seisinya ra cukup gitu kudung siji sing dianggep wanita di surga. Donya saisine nggih tuku kerudung satu saja yang dipakai wanita di surga tidak cukup biayanya. Saking indah dan mahalnya kerudung. Coba donya saisine kok regane kalah. Itulah hebatnya nanti akhirat itu. Sementara di dunia ini rama apa-apa ini dibandingi kali akhirat. Kalau untuk hadis-hadis Kanjeng Nabi ini kan, Kanjeng Nabi ini mengatakan, ketika di pasar ketemu kali bangkai kambing, tur kupinge urut cacat, batang wedhus kupinge cacat, diangkat Kanjeng Nabi. Batang ini kok didol 1 dirham sampai sing gelem. Siapa Nabi yang mau barang seperti itu? Ya sudah, kalau begitu gratis sampai sing gelem. Ya ada tuh Nabi yang mau barang seperti itu. Wis bangke cacat pisan. Nabi mengatakan, demi Allah, sungguh dunia ini lebih hina dalam pandangan Allah daripada bangkai kambing di dalam pandanganmu. Jadi Allah itu memandang kenikmatan dunia itu jangan hina betul. Seperti kalau kita jijik dengan bangkai kambing tadi, berarti kenikmatan dunia itu tidak perlu dipenting-pentingkan. Pernah Nabi itu ketemu dengan sahabat namanya Doha. Berapa Doha? Mungkin lebih makan kan Nabi. Apa aku sih makan? Daging kali susu. Ada Nabi yang tiga mati. Terus aku tadi apa ngono? Maka Nabi sampun pirsa. Jadi kotoran. Mlebune barang mulya daging susu. Mlebu daging iki larang, susu ya larang, dilebokke. Engko metune dadi apa? Apa ya tetep larang? Malah ambune ra karo-karuan. Mila sudah ngendika, Kanjeng Nabi sampun pirsa. Terus Kanjeng Nabi ketika berkata, sesungguhnya Allah SWT telah menjadikan apa yang keluar dari perutnya manusia sebagai perumpamaan dunia. Dunia ini ngarsane Gusti Allah dipadhake karo kotorane manusa. Barang hina, barang rendah. Maka pilihlah yang di akhirat. Lembaga sameri karo tumpuan-tumpuan dunia yang dicari-cari orang yang mencintainya. Gak usah meri. Cari saja yang di akhirat. Barang siapa memilih yang sekarang ini, nanti dia akan menyesal. Bahkan kalau bisa kurbankan saja untuk mencari akhirat. Quran suratnya surat At-Taubah 111. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman diri dan harta mereka dengan memberikan surga. Jadi Allah itu telah membeli nyawa dan harta orang beriman untuk ditukar dengan surga. Sapa sing kepengin oleh surga ya tuku nganggo apa dolen kuwi bondo lan tenagamu iki. Nah kurbanno nggih oleh surga. Malah Allah menawari begitu. Akhir ayat itu mengatakan berbahagialah jual beli yang telah engkau lakukan. Bergembiralah dengan jual beli yang telah engkau lakukan. Oleh karena itu
Bapak sekalian, kesempatan kita untuk membeli surga dari hari ke hari semakin habis. Waktu kita sudah semakin mepet, ingkang dereng tenangan mundur surga dan tenangan. Nek saged nggih pun donya iki mulai disudo dikurangi didol wae gitu ku surga. Ibu kula nasihati mekaten, Bu pun sepuh, boten gadhahi sampin, boten napa-napa, putrane boten badhe nyuwun sadhe mawon kangge sedekah, kangge bangun masjid, sadhe mawon nggih tanah suci, mangke kepanggih malih teng akhirat. Nek ditinggal teng donya dipek karo sing jek urip. Nah, niku kagungan panjenengan piyambak, pun panjenengan agem piyambak kakung mundhut dalem teng akhirat, mboten samung galih pengen duwe barang ning donya pun wis sepuh. Tapi kelemahan wanita itu memang suka dengan benda-benda dunia. Itu kelemahan wanita. Boleh beli barang di dunia selama dibutuhkan, karena besok ada pertanggungjawaban. Tapi biasanya kita beli barang dunia bukan karena dibutuhkan, ning karena kepinginan. Mula sales-sales niku sing dibolehi biasanya arisan ibu. Mergo ibu gampang kepinginan. Wajane wis papat. Ditawani wajan meneh. Nek pengen pinter wong bakul, lho iki wajan beda Bu, ini dari Jepang. Ini tanpa minyak bisa. Cukup jenatah mas sakit kok Bu. Nah, kredit meneh. Terus jenenge bakul ki yo pinter gawe. Rata-rata kita itu beli barang bukan dibutuhkan, sehingga bisa susah mempertanggungjawabkan. Rata-rata karena mung kepingin, kebanggaan, pamer-pameran, berlumba-lumba, mung goro-goro meja kursi tanggane model anyar. Meja kursi dhewe kok dadi elek. Mung goro-goro keramik tanggane saiki anyar, keramik nggone dhewe dadi elek. Mung gara-gara tanggane bojone anyar. Bojone dhewe kok dadi terus akhirnya butuhke barang anyar banyak. Wah, payah. Itu memang kelemahan manusia, terutama wanita. Iki pasti ngerani bojo kula tuku barang iki dipikir soal pertanggungjawabane. Nek dibutuhke tenan oleh. Nek mergo wis bosen karo sing iki pengen anyar bahaya. Luwih becik ponakan. Ngapa wis duwe WC jontok kok njaluk diganti WC duduk? Iki mergo bali umroh pengen kaya hotel-hotel kae. Apa memang kebutuhan? Kebutuhan. Harus duwe WC jontok. Asal iki dikokor kok suwe lara. Mulane isih aja sesuai ya. Baru ganti WC duduk, alasannya dengkule lara. Kok tak ganti WC duduk boyoke lara. Apa ganti WC ngadeg? Apa nyatake blokok ning tembok? Kok kelingan Bu di sini plemburan, tanggo apa-apa pinggir kali, sentep melayu. Ini kali malah kepenak seselonjor, satu dolanan watu, mementas resik-resik dewe. Kadang kita itu kurang kona'ah, ramikir-kira, kepengen dunia dienak-enake, kudune dunia iki seminimal mungkin menting ke akhirat. Itulah orang yang nanti akan diberi balasan dengan sempurna. Kader sekalian, mugi-mugi akhir tahun ini kita bermuhasabah, menghisab diri, introspeksi diri, perjalanan umur kita semakin hari semakin mendekati akhirat. Harusnya konsentrasi kita juga semakin tinggi ke arah akhirat, supaya nanti sewaktu-waktu pindah ke akhirat kita tidak menyesal karena sudah difikirkan dan dipengaruhi
Dan semoga kita semuanya hadir di pagi hari ini di akhirat nanti mendapatkan tempat surganya Allah SWT. Jangan semuanya terjun ngapunten bila itu berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.